Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak TKJ. Untuk materi kita mata pelajaran administrasi sistem jaringan, ada beberapa yang akan kita pelajari untuk satu semester ini. Yang pertama tentang mengkonfigurasi control panel sendiri. Tentang control panel, si panel bisa dibilang. Yang kedua tentang pengenalan share hosting. Yang ketiga VPS. Yang keempat tentang dedicated server. Sampai kita melakukan konfigurasi pada sistem kontrol atau si panel dan keamanan jaringan, bagaimana nanti kita akan memperbaiki sistem administrasi jaringan. Insya Allah itu materi kita selama satu semester ini. So, kita langsung mulai aja. Oke. Apa tuh itu si panel? Apa tuh itu hosting? Wah, salah ketik itu. Nah, untuk materi kita fokuskan pada kegiatan mengevaluasi control panel hosting untuk kali ini. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus dipelajari terlebih dahulu. Adalah hosting dan control panel. Apa itu hosting? Nah, oke. Tanda tanya cukup besar. Hosting, ini U-nya nggak ada nih. Nah, hosting adalah merupakan tempat atau jasa untuk membuat halaman website yang telah Anda buat menjadi online, supaya bisa diakses orang lain otomatis. Nah, maksudnya gimana? Kadang-kadang kita ketika bikin sebuah website, kita membuatnya secara lokal terlebih dahulu di dalam PC kita. Nah, supaya hasil dari apa yang kita buat atau web yang kita buat di dalam lokal host kita ini bisa diakses orang banyak, yang kita lakukan adalah publish. Untuk melakukan publish, kita membutuhkan ini, hosting. Nanti di dalam hosting itu ada control panel. Jadi ini nanti masuknya ke sini. Nah, oke. Biasanya hosting ketika ada, kita sudah mendapatkan tempat untuk menaruh file-file kita. Kita butuh namanya domain. Jadi munculnya nama ada SCHID, GoID dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang dimungkinkan dalam penggunaan hosting? Di situ kita bisa melakukan kegiatan tentang FTP, email, atau pengelolaan file-file kita. Nah, server hosting sendiri terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet yang berkecepatan tinggi. Bagaimana dengan jenis-jenis hosting yang ada? Di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah share hosting, VPS, ada dedicated server, ada collection. Apa itu share hosting? Apa itu VPS? Apa itu dedicated? Nah, share hosting sendiri merupakan penggunaan server hosting secara bersama-sama dengan pengguna lain. Maksudnya apa? Satu server akan dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Jadi ada server satu, di situ ada punya sekolahan kita .sjid, mungkin sekolah lain .sjid, banyak sekali domain yang masuk. Nah, untuk membedakan, untuk pengelolaannya dibedakan antara satu dengan yang lain dengan menggunakan akun, yang dimana tiap akun memiliki otomatis username dan password. Nah, bagaimana dengan VPS? VPS sendiri kepanjangannya adalah Virtual Private Server, bisa dikenal dengan Virtual Dedicated Server. Nah, ini merupakan virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server sendiri. Sehingga kita bisa menginstal sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi lain kalau menggunakan VPS. Ini yang sering dipakai banyak orang. Yang ketiga tentang dedicated server. Oke, tentang dedicated server. Baik. Oh, udah lanjut ke klik. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Dedicated server sendiri, tadi dedicated tadi tulisannya ada dedicated server sendiri. Nah, orang kebetulan nggak enak kayak mouse kangelan. Dedicated server sendiri biasanya penggunaannya untuk aplikasi yang lebih besar tidak bisa dioperasikan oleh share hosting seperti tadi maupun VPS. Nah, biasanya penyedia ini ditanggung oleh perusahaan hosting maupun istilahnya perusahaan besar. Biasanya bekerjasama dengan vendor tuh. Collection server adalah layanan penyewa tempat untuk meletakkan server. Server itu disediakan oleh siapa? Server disediakan oleh pelanggan sendiri, yang biasanya bekerjasama juga dengan vendor. Nah, oke. Bagaimana dengan hosting? Pada hosting sendiri atau control panel pada hosting sendiri, apa itu control panel? Kalau kita bicara control panel mesti nggak apa ini. Di dalam komputer kita itu juga ada fasilitas sama control panel. Klik Windows, langsung cari control panel. Sama. Apa yang kita lakukan dengan control panel dalam Windows kita? Mengelola. Yang dikelola apa? Semua aspek layanan dalam Windows. Nah, sama ini. Control panel yang dilakukan adalah mengelola semua aspek di dalam layanan hosting. Nah, bagaimana dengan antarmukanya? Sama antarmukanya. Kalau dalam Windows bisa kita lakukan kegiatan atas klik pemilihan, langsung kita bisa navigasi dan apapun yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi pada sebuah Windows. Tapi kali ini kita melakukan konfigurasi pada sebuah web server. Nah, tinggal klik, seret, pindah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Tampilan control panel antarmukanya seperti ini. Ini tampilan web, so jadi mudah diaplikasikan. Tinggal klik. Bahasanya pun easy, simbol icon pun mudah dipahami. Misalkan file manager tampilannya seperti itu, otomatis sudah tahu ini explore kayak gitu. Email ikonnya sama. Ada pengaturan logs bandwidth, itu masuknya apa? Logs masuk. Jadi kita bisa melihat keberadaan informasi tentang bandwidth pemakaian kita banyak sekali. Nah, terus bagaimana memilih control panel? Misalkan kita mau masukkan web kita, mau kita publikasikan ke dalam hosting, bagaimana cara memilihnya? Kira-kira hosting seperti apa yang bagus? Nah, apakah di dalam hosting ada add remove domain, ada penambahan subdomain dan lain sebagainya? Nah, apakah ada pengaturan DNS atau mail server? Jadi kita bisa mendaftarkan teman-teman kita memiliki server nama sekolahan kita, apakah memiliki PHP. Nah, semua itu fasilitas, kebanyakan fasilitas standar. Terus bagaimana caranya milih kalau semua fasilitas standar? Nah, kalau saya ada beberapa tips saran. Yang pertama adalah sesuaikan kebutuhan. Ini wajib. Kita sesuaikan kebutuhan. Kenapa gitu? Example di sini ada informasi tentang kita memiliki kapasitas penyimpanan misalkan 48 GB. Terus di dalam hosting kita pakai untuk informasi cuma tentang sekolahan saja. Misalkan kita bikin PPDB, misalkan kita cuma informasi web sekolahan. Ini mubadir, eman-eman. Nah, tapi kalau kita aplikasikan untuk kategori aplikasi yang akan berkembang secara terus-menerus, example e-learning, karena di dalam misalkan e-learning itu dia dewan guru, siswa, dan ya istilahnya pengguna e-learning, dia akan melakukan penambahan materi, pemberian tugas, upload video, upload file, dan lain sebagainya. Otomatis penyimpanan akan terus bertambah. So kita butuh penyimpanan cukup besar. Tapi kalau sekedar tipikal statis biasa, nggak usah. Apakah perlu filter SSH? Tergantung. Kalau saya, kita membutuhkan filter SSH untuk pengaturan dan manajemen lain sebagainya. Bagaimana dengan resource? Nah, resource ini sangat penting sekali, malah yang ini sangat penting. Kadang-kala di dalam hosting tidak menampilkan semua informasi resource. Yang ditampilkan umumnya adalah RAM, disk space, bandwidth, kayak gitu tok. CPU enggak. Ini jarang sekali. Tapi banyak sekali cloud hosting, tipikal VPS yang juga menampilkan CPU. Kenapa ini harus dipertimbangkan cukup tinggi? Jangan sampai ketika kita mengalami kendala atau error di tengah jalan keberadaan website kita shock. Loh kok bisa down server kita?
Nah, ternyata kita tidak bisa melihat informasi resource cukup banyak. Tapi kalau kita bisa memiliki informasi yang cukup banyak di resource kita bisa melakukan manajemen, kita bisa melakukan evaluasi mana yang membebani server kita, mana yang enggak, yang penting mana, yang enggak penting yang mana. Nah, yang keempat adalah fitur tentang keamanan. Ini sama seperti kalau kita memiliki laptop atau PC, wajib ada security-nya, ada antivirusnya. Begitu juga dengan server kita pada hosting kita. Nah, wajib memiliki antivirus. Iya, wajib memiliki anti malware, sangat penting. Apalagi zaman sekarang kriminalitas cyber itu cukup tinggi. Nah, malware penting karena sekarang serangan banyak melalui malware. Nah, itu sedikit tips. Ada 4, masih banyak yang lain? Iya, masih banyak yang lain. Misalkan dengan orientasi biaya, bagaimana dengan ada yang friendly, ada yang tampilannya, ada yang memorinya harus gede, itu tergantung. Oke, tergantung dari kalian sendiri. Kalau saya ambil dari 4 kategori ini cukup bagus. Nah, saya rasa cukup materi kita. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, jangan lupa belajar untuk materi. Saya closing. Nanti ada job sheet, silakan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya stop.